Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Utama dari Universitas Nasional, Fakultas Informatika. Hari ini saya akan membuat vlog dari mata kuliah, yaitu mata kuliah Deep Learning. Berikut vlog yang akan saya berikan. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan sebuah soal nomor 1, yaitu buatlah sebuah vlog yang berkaitan dengan machine learning dan deep learning. Kita langsung saja ke penjelasannya. Machine learning yaitu merupakan yang dimanfaatkan dalam suatu aplikasi yang menggunakan pendeteksian tulisan tangan menjadi sebuah teks dalam penerjemahan. Deep learning merupakan sebuah model yang dapat dipelajari metode komputasinya dengan sendiri. Ya, barusan yang saya jelaskan itu adalah merupakan machine learning. Berikutnya yaitu deep learning. Deep learning itu merupakan sebuah model yang dapat dipelajari metode komputasinya dengan otak sendiri. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pada gambar berikut deskripsikan dengan jelas menggunakan vlog. Jadi di sini ada dua, supervised learning dan unsupport learning. Jadi kita langsung jelaskan yang pertama ini. Supervised learning itu kita ngambil contoh berupa buah lokal dan buah import. Jadi pada gambar buah ini, semisalkan buah yang termasuk buah import dan buah lokal, saat pertama kali kita memutuskan untuk mengambil buah import, maka secara otomatis otak kita akan memilih buah yang tentu saja buah import. Nah, yang berikutnya unsupervised itu, jadi pada gambar buah-buahan ini dalam satu keranjang yang berisi berbagai macam buah, agar dapat mudah dipisahkan diperlukan pengelompokan jenis-jenis buahnya. Jadi di sini kan ada buah apel, pisang dan stroberi. Jadi dalam hal ini secara otomatis otak akan memisahkan jenis-jenis buah tersebut sesuai dengan nama-nama buah dan bentuk buahnya. Jadi seperti ini, misalkan apel, stroberi, pisang. Jadi langsung dikelompokkan dengan sendirinya. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan soal yang nomor 3 ini. Jadi soalnya berikan deskripsi CNN dan arsitekturnya menggunakan vlog. Jadi saya menjelaskan deskripsinya itu melalui Word. Di sini ada 3 jenis layer, yaitu layer yang pertama itu ada convolution layer, yang kedua pooling layer, dan fully connected layer. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini bisa terbagi 3 yang tadi saya sebutkan itu. Jadi yang pertama itu convolution layer itu digunakan untuk melakukan filter pada citra dalam model CNN. Jadi ini digunakan untuk filter itu jadi semacam kayak buat menyaring untuk memilah suatu hal atau produk yang kita inginkan. Jadi berikutnya
Uh, pooling layer bekerja dengan cara mengambil parameter yang menonjol sebagai interpret prestasi dari hasil. Ada dua macam yang umumnya digunakan, yaitu max pool, mengambil parameter maksimum di suatu area matriks. Sedangkan average pooling layer bekerja dengan cara yang sama. Dari namanya aja kan average itu setara atau rata-rata. Jadi yang diambil tuh yang sama. Diambil ada nilai-nilai yang rata-rata pada parameter. Benar kan, sama. Jadi yang berikutnya, yang ketiga ini, fully connected layer dipakai pada layer terakhir. Jadi di terakhir layernya itu kita gunakan fully connected layer dalam suatu arsitektur CNN. Fully connected berbentuk matriks. Ya, bisa kita perhatikan sini gambarnya. Berbentuk matriks tapi satu dimensi. Seperti serangkaian angka yang sejajar panjangnya. Fully connected layer bekerja seperti neuron pada umumnya dan memiliki hidden layer. Hiddennya banyak nih. Hidden layer. Activation function, outlier, dan loss function. Jadi pada di bagian fully connected layernya itu terbagi 3 hidden layer. Yang pertama itu ada activation function, output layer, dan loss function. Kita lanjut lagi ke pembahasan soal yang nomor 4. Di sini soalnya itu berikan deskripsi tentang TensorFlow dan Keras. Jadi TensorFlow itu sebuah kayak semacam perpustakaan yang dibangun di atas deep learning untuk membuat modul deep learning langsung dari browser. Jadi semacam kayak perpustakaan, jadi segala macam tentang TensorFlow itu ada di sini. Kita lanjut lagi ke yang tadi kan disuruh berikan deskripsi TensorFlow dan Keras. Yang barusan kan saya sudah jelaskan TensorFlow. Berikut yang Keras merupakan interface library perpustakaan juga yang dibangun untuk mensederhanakan implementasi algoritma pada deep learning di atas TensorFlow. Oke, kita masuk di soal yang terakhir, itu soal kelima. Soal kelima itu tentang berikan deskripsi arsitektur input layer dan hidden layer pada jaringan saraf tiruan. Saya akan menjelaskan melalui Word kembali. Di sini ada berupa gambar. Sini ada 3. Ada input, hidden, output. Jadi saya akan menjelaskan input layer dan hidden layer di jaringan saraf tiruan. Lapis masukkan input layer terdiri dari neuron yang menerima data masukan dari variabel X. Semua neuron pada lapis ini dapat terhubung ke neuron pada lapisan tersembunyi atau langsung ke lapisan
luaran jika jaringan tidak menggunakan lapisan tersebut. Yang berikutnya yaitu hidden layer-nya. Lapisan tersebut terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan masukan. Dan yang terakhir, lapisan luaran terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan tersembunyi atau langsung dari lapisan masukan yang nilai luarannya melambangkan hasil kalkulasi dari X menjadi Y. Berikut soal nomor 5 yang saya jelaskan. Berikut itulah yang vlog bisa saya sampaikan. Kemungkinan apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.